kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana gitu. Jadi sangat menyayangkan kan ya, menurut aku hukum Indonesia tuh aduh gimana ya. Untuk hari ini sidang kembali ditunda perihal eksepsi kemarin, Pak. Ya, penundaan itu mungkin alasannya kan ya ada hak ya terdakwa yang tidak diberikan. Contohnya dia mau bikin eksepsi, itu alat tulisnya nggak ada, pulpennya nggak ada. Nah ini kan ada memang diatur dalam hukum acara kan, eksepsi itu ada dua, eksepsi dari penasihat hukum dan eksepsi dari pribadinya. Nah ini kan nggak dapat diberikan. Ya saya rasa alasannya ya bagus juga, berarti hakim ya menempatkan masalah ini ya sama-sama adil gitu loh. Nah kemudian juga ya saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan offline, karena dari caranya hakim itu kita tahu juga kan, karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan Amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan baik itu psikis gitu. Jadi ya kita berdoa aja, saya yakin lah, karena kan kita tahu bahwa hakim ini kan orang-orang pilihan ya. Yang masuk Jakarta ini kan hakim-hakim pilihan yang udah punya integritas, yang punya prestasi tinggi. Ya, ini kan calon-calon pemimpinnya Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kita percaya ke hakim, mudah-mudahan keputusannya nanti benar-benar adil gitu loh. Bang, tadi Bang Amar belum siap dengan asetnya apa gimana sih Bang, sampai belum bisa bacain DPH? Bukan nggak siap, dia udah mempersiapkan diri, tapi alat untuk itu tidak ada, alat tertulis. Nah ini kan itu kan tugas jaksa nanti untuk memberikan akses yang seluas-luasnya seperti perintah hakim tadi. Ya mudah-mudahan itu pasti akan dilaksanakan oleh pihaknya lapas Nusa Kambangan. Sama ini Bang, komunikasi sama Bang Amar bagaimana Bang? Apakah lewat telepon atau bagaimana? Kan tadi Abang juga bilang nggak mau menyampaikan eksepsi lewat telepon karena ada takut risiko bocor dan sebagainya. Bagaimana? Ya kalau komunikasi kan memang risiko bocor udah pasti ada. Padahal kan di KUHP pun udah diatur juga bahwa seorang PH itu berbicara dengan kliennya itu tidak boleh didengar, tidak boleh ya ibaratnya semacam ada rahasia-rahasia mungkin yang diberikan, itu kan kami harus menjaga kerahasiaan juga. Nah, jadi itu pasti kendala besar juga. Nah nanti itulah sidang ini kita minta itu offline itu, dan mudah-mudahan saya yakin hakim pasti akan mengabulkan dari tata cara hakim berbicara tadi. Mungkin karena selama ini komunikasi kami dengan selama di NK belum. Kalau mau hubungan keluarganya itu ada syarat-syaratnya gitulah, perlu bikin surat menyurat gitu. Surat menyurat, terus permohonan, nanti video call. Nanti video call jatahnya sebulan sekali, itu pun harus bermohon dulu. Ya, jadi betul. Selama ini berkomunikasi dengan Om John aja. Gitu. Iya, cuma sama pengacara doang ya. Benar gak sih mungkin katanya Amar itu geraknya terbatas? Oh iya, yang dengar kata Om John itu kan, Om John bilangnya mungkin karena selnya kecil, jadinya sebenarnya tadi mau didengerin semuanya kan, mau diputar semuanya, cuma sama hakim nggak boleh kan. Itu sama Om John baru sedikit dikeluarkan, belum semuanya dikeluarkan bagaimana keadaan Bang Amar di sana, karena tadi sama hakim nggak boleh juga kan. Jadi coba nanti tanya Om John aja rekamannya seluruhnya gimana gitu. Benar gak sih cuma 1 jam disuruh bisa menghirup bebas betul, gitu? 1 jam aja sehari? Betul. 1 jam sehari. Iya makanya kayak. Kan bisa dengar sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana gitu. Jadi sangat menyayangkan kan ya, menurut aku hukum Indonesia tuh aduh gimana ya. Psikis Amar kena nggak sih jadinya? Ya pastilah, coba Ibu psikis pasti kena lah. Gimana mungkin itu? Ya, memang dari keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambangan, baik dengan saya, dengan Adit gitu ya. Tapi waktu itu 1 kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasin di sana, dan
dengan Pak John, kemudian tadi pagi. Nah tadi pagi itulah yang pertama saya bisa komunikasi, dan itu juga terbatas kan, kalau melalui komunikasi seluler itu kan tidak bisa yang seperti kalau kita hadapan. Maka pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami keluarga itu adalah secara offline, sehingga Amar sendiri untuk memberikan eksepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung gitu. Jadi ya kalau asas kerahasiaan dengan komunikasi antara pengacara dengan klien itu kan ada asas kerahasiaan yang harus dipegang. Itu kan nggak bisa semua harus tahu kan gitu. Nah ini yang jadi kendala. Kemudian informasinya keterbatasan gerak selama ada di Nusa Kambangan ini itu kan juga akan berdampak kepada kesehatan, yang dia sudah mulai mengeluhkan dirinya dengan kaki kebas karena untuk keluar itu kan hanya 1 jam dan itu pun ditutup matanya dan sebagainya. Nah ini asas kemanusiaan ini yang kami masih harus mengharapkan kepada pihak-pihak yang terkait yang dalam hal ini, karena kalau kembali kepada Pak Dirjen Lapas mengatakan bahwa Amar ini kan bukan penyalahguna narkotika. Jadi ya mohon sekali lagi untuk para pimpinan penegak hukum, Amar segera dikembalikan. Jadi dikembalikan dan haknya sebagai manusia, hak asasi manusianya, hak kemanusiaan, hak keadilannya, hak untuk direhabilitasi itu segera dilaksanakan. Karena kalau tidak, itu berdampak kepada fungsi saraf otaknya itu, dia akan mengalami stres, kecemasan, sampai kepada depresi, dan nanti meningkat sampai kepada gangguan kejiwaan pun, itu yang tidak diharapkan oleh kami semuanya. Mengenai bersurat ke Presiden, gimana mungkin Ibu? Ya, kami sudah ya istilahnya berupaya untuk hal ini kan. Dari pihak keluarga saya dengan Adit sudah berupaya untuk mohonlah keadilan, mohonlah kemanusiaannya. Kita punya hak juga sebagai warga negara yang punya kewajiban bayar pajak, yang hasil pajaknya jadi dibayar para penegak-penegak hukum ini kan. Nah bersuratlah kepada ya Presiden supaya mendapatkan keadilan dan hak asasi kemanusiaan itu yang tidak memilah-milah gitu, untuk diberikan perlindungan secara hukumnya juga. Ya haknya untuk hidup, karena banyak kok yang tadinya menyalahguna narkotika kemudian bisa berproduktif, bisa berkarya, dan bisa direhabilitasi, bisa dikonseling, kemudian bisa berkarya kembali, itu banyak. Dan berharap Amar akan ke sana. Sebelum kemudian nanti kalau misalnya ada tekanan, itu kan akan berdampak kepada kesehatan dan fungsi sarafnya sampai kepada tingkat yang lebih tinggi dalam gangguan kejiwaannya. Dokter tadi sempat udah lihat video call. Amar sendiri langsung dari layar Obat dari itu. sedikit obat rasa kangen, lihat tadi Abang Amar langsung seperti apa. Oh iyalah. Respon Adit juga melihat Raffi Ahmad kemarin kan datang ke Nusa Kambangan. Seperti apa, sudah tahu belum? Mana ya? Iya, Raffi Iya kemarin- pastilah kangen banget ya, karena kan baru pertama kali ini ya, terakhir waktu sih, udah lama. sama saya kita. Iya. Jadi di bulan Agustus ya terakhir kita ya, Iya terakhir Agustus sama ya. Panji. Pas ngeliat lagi Waktu itu mau mengajukan remisi. iya Gitu. berubah ya, agak berubah terus Bibi. ya. Tapi alhamdulillahnya sehat sih ya, sehat-sehat itu sih yang paling penting gitu. Yang soal Raffi Ahmad katanya. Amar sendiri tadi kan mau tidak mau gimana Adit, maksudnya seperti apa sih yang biasanya kita tahu Bang Amar kalau di sini kan bisa leluasa, di sana tidak bisa sama sekali luas. Ya itulah makanya luar biasa ya, aku juga nggak ada kata-kata lagi sih, maksudnya kayak ya seharusnya ketika memang masalahnya harus dibicarakan di sini ya, ini bahasa orang awam, bahasa orang normal, ketika lu punya masalah sama gue, lu datang ke sini langsung gitu loh, tatap muka gitu loh. Kenapa online gitu kan, ya kan. Jadi ya saya harap tadi yang mulia ya, alhamdulillah untuk menyetujukan offline-nya. Mudah-mudahan sih, ya itu sih harapan dari kita offline, gitu sih. Di soal Raffi Ahmad. Soal Raffi Ahmad. Kenapa Raffi Ahmad? Kemarin kan mau datang ke sana. Nah itu kan, ya itu kan kerjaan dia. Itu kerjaan dia. Program dari itu program pemerintah. pemerintahan. Tapi kan nggak berasa ketemu gimana mungkin? Aku nggak ngerti itu SOP-nya bagaimana. Aku nggak bisa komen. Cuman ya alhamdulillah saling support secara moral, mungkin support secara satu pekerjaan gitu kan. Jadi seperti itu. Lu tuh sempat khawatir nggak Bang Amar kan sempat sakit ya?
Oh ya tadi sebelum sidang kan kita udah komunikasi sama Bu Titi kebetulan di telepon. Jadi udah telepon-teleponan tadi sebelum sidang. Tadi mulai stream juga nggak sih bisa video call? Iya lah pastilah. Yang penting intinya cuma bisa berdoa doang lah sehat. Pokoknya karena kondisi terakhir kan dia sakit kan. Cuma kita rekaman yang Om John itu lebih menyedihkan sebenarnya dibanding yang tersebar sama kalian gitu. Nah, tadi mau diputarin kan sama hakim nggak boleh kan, karena bukan waktu pembelaan. Jadi ya udah, jadi makanya coba bisa berdoa biar dia tetap semangat, sehat, ya udah itu aja paling. Mungkin sebagai adik kamu pernah dengar dari Abang Amar seperti peras di sana di apa intimidasi. Nah itu gimana tanggapan sebagai adik kamu? Saya pengen samberin langsung. Kalau ya, ini bisa. boleh ke sana berangkat kita Nggak ya. bisa. Cuma kan Kalau aku bisa taunya. kunjungin pasti Iya, aku Adit juga udah ngajakin aku, ayo Kak kunjungan, nggak bisa Iya, di nggak bisa. Kita Jadi kayak- menghormati dengan SOP yang ada gitu, mengikuti juga alur-alur hukumnya Iya, yang iya. ada. Jadi tidak seorang-orang Nggak tidak bisa. suka ya, sendiri. hukumnya Gitu. jangan inilah ya, jangan memilah-milih lah ya gitu. Sih cuma minta di Indonesia ini hukumnya jangan memilah-milih. Bang, komunikasi dengan ponakan soal Bang Amar mungkin Bang, sedikit Bang. Ada komunikasi Ponakan. ponakan anak Kalau Bang Bang Amar. Amar. Oh, belum. Aku belum. Adik, ini kan baru pertama yang datang. Apakah next Enggak, Kemarin datang. Nggak ada. Kalian datang Yang ke pertama Singapura. datang. Datang soalnya kemarin itu tiket pesawat. akan setiap minggu juga Bang menemani Bang Amar? Iya Mbak, Insya Allah Mbak, aku kalau misalkan disuruh ditemenin sana aku mau, gitu loh, nggak masalah gitu loh. Jadi ya seorang adik gimana ya rasanya, apalagi banyak berita-berita yang Bang Amar kakinya kram, terus diborgol tangannya dulu. Ya perasaan seorang adik seperti apalah ya, kayak gitulah gitu. Mau minum aja ditutup matanya. Mau minum aja pun ditutup matanya gitu kan. Jadi ya emang harus, ya seorang adik pasti kalau misalkan nanya perasaannya gimana, sakit banget pasti gitu loh. Kan selalu sampai ini selalu minta uangnya tuh karena anak kamu sebagai adik pernah nggak sih dimintain uang sama Amar gitu? Ini loh, bukan masalah dimintain uang, jangan salah. Jadi kita ini bertiga ada bisnis, Adit, aku, Bang Amar. Nah, jatahnya Bang Amar itu memang dipegangnya sama aku, gitu loh. Jadi jangan salah sangka. Kita ini juga, gini, Adit kan Saling. juga kerja. Jadi aku juga nggak bisa memaksakan Adit untuk. Laki itu beda sama perempuan. Gitu. Jadi kalian tuh juga harus bedain. Laki-laki itu beda pekanya sama perempuan. Jadi mungkin Bang Amar lebih nyaman ke aku karena lebih gampang menghubungi. Kalau Adit kan Komunikasi. udah syuting segala macam gitu lah. Dia juga banyak yang diurus gitu. Jadi bukan soal uang dari aku, mau dari aku mau Siapa enggak, yang intinya bisa. Bang Amar tuh percaya sama aku. Kadang-kadang Adit juga transfer ke aku gitu buat Bang Amar titip. Karena emang Nggak semua harus iya, diceritain, maksudnya Adit ya. kayak mungkin nggak apa ya, maksudnya tidak usah terlihat ke media segala Iya, macem gitu loh. lain, nggak harus. Oh, apakah Aditya Zoni memberikan uang ke Amar Zoni? Nggak usah ditanyain itu, nggak usah. Gitu. Ya, Maksudnya itu. kayak Jadi kalau nggak perlu tahu juga. walaupun Adit juga sibuk, Adit tuh tetap komunikasinya tuh sama aku pasti Iya. nanyanya, Kak gimana? Betul. Kemarin ini dia udah berapa kali Kak? Gimana? Udah bisa kunjungan belum? Udah bisa kunjungan belum? Gue bilang belum. Gitu. Tapi barang-barangnya Bang Amar udah sama dokter ya? Ya, karena emang waktu itu di rumah Adit takut nggak muat, barang-barangnya banyak, makanya dibagi dua, sebagian di Adit, Iya. sebagian di aku, gitu. Jadi ada pikiran liarnya, gue itu nggak mau Iya, ngaku. nggak mau ngurusin. Padahal Kan aku lebih kembali- banyak itu barang-barang Amar di situ ada. Foto-foto. Sekali lagi beda, laki-laki beda sama perempuan gitu. Iya. Jadi nggak yang gimana, maksudnya nggak yang nggak bisa 100% terjun gitu loh. Gitu kan aku juga nggak bisa memaksa juga, mereka punya pekerjaan gitu. Jadi kalau mereka juga ada waktu, pasti kita tuh rame-rame ke sana yang kunjungannya. Dit, mungkin banyak netizen yang ngeraguin ketulusan Camelia ke Ahmad. Oh enggak, jangan diragukan. Tulisannya saya waktu itu sempat ngomong kan, waktu itu kan saya nggak mau ikut campur ya Iya, hubungannya sebenarnya. Bang Amar sama dokter. Cuman tapi saat ini saya melihatnya luar biasa tulus banget ya. Saya dukung 1000%. Mudah-mudahan sampai ke pelaminan ya, menikah ya, mudah-mudahan Doa baik, Pak. bahagia dua-duanya. Saya doain yang terbaik. Gimana dapat settingan? Berarti ini, berarti ini Kak. Dapat restu nih ya? Berarti asis gua berhasil kan? Oh iya, kalau nanti Ya, lo buat dapat kalian- masjid oh. ya di teras. Sekarang Adit jangan dalin artis sama Bang Amar. Tapi nyumbangnya berhasil kan Adit ya? Iya. Awalnya kita kan Utama nggak nyumbangin, bisnis, dikenalin. jadi dia iya, nyumbangin. terus aku kenalin. Jadi gitu. secara naluri, secara alamiah gitu tuh berjalan begitu. Iya, iya, iya. Ya proses Alhamdulillah lah. lah itu dari atas kan. Alhamdulillah. Oke, Dit, sebagai adik lelah nggak sih? Abang ada aja masalah. Enggak. Udah udah jalan. 4 kali, ya jadi nggak pernah lelah lah. Dari yang pertama sampai yang sekarang nggak pernah lelah. Gitu. Ya. Terima kasih, Wan. Asik banget. Yuk, thank you.